Hai Sobat Spoiler, apa kabar kalian semua? Moga baik aja ya. Balik lagi dengan saya Bob, makhluk luntang lantung yang cari sukses di YouTube. Sobat Spoiler, barusan Tong menjumpai sekelompok keluarga kecil di saat ia hendak meminta sedekah nasi. Di sana semuanya wanita. Lambat laun ia disekap oleh wanita-wanita ini yang ternyata monster laba-laba cantik. Lalu dari langit terdengar ada yang berkata, "Oh, berisat pa." Dari penjelasannya, Lang Terung alias Bran Makuan telah menyakiti tuan dan adik-adik laki-laki Gokong dengan memberikan teh beracun. Ya benar, dan ia juga menyegel Gokong sehingga ia tak bisa keluar. Selanjutnya, Gokong mengikuti saran Bodhisattva pergi ke gunung Taipanson dan bertemu dengan Bodhisattva Tilamba. Kemudian setelah dikalahkan oleh Gokong, mereka minta bantuan Raja Laba-Laba. Ya sakti banget. Beruntung ada Bodhisattva Tilamba yang mau bantu Gokong. Memang hebat Bodhisattva ini. Dengan ketenangannya, sekali tunjuk jarum tadi menusuk sarang laba-laba dan membawanya ke langit sehingga jaring-jaring itu putus. Menyusul satu demi satu siluman laba-laba berjatuhan dan muntah darah. Pluk, pluk. Ini saatnya Gokong hendak memusnahkan Raja Laba-Laba. Jangan, Bodhisattva mencegahnya. Kalian beruntung ada Bodhisattva. Segeralah bertobat. Patkai pun geram. Ia hendak mengayunkan saja garunya, tapi enggak jadi oleh sebab kasihan. Mereka pada menjerit mengaku kalah dan berharap diampuni. Sudah, jangan dipukul lagi. Bodhisattva akan perlihatkan siapa mereka dalam wujud aslinya. Blues. Au! Maka muncullah Spider dan Lipan. Oh, ternyata pria itu siluman Lipan. Okelah, saatnya Bodhisattva harus mengakhiri semua ini dan ia pun pamit. Cling! Lenyap sudah bidadari-bidadari cantik yang mengganggu Tong. Lantas mereka pun pergi menyelamatkan Tong. Gokong mengingatkan Patkai jangan mengagumi hantu. Kalau hantunya cantik, monyong lu, mau sama Spider. Nasihat Tong ada benarnya juga. Kita terlahir untuk saling mencintai, jadi jangan takut mencintai. Ayo berangkat. Selangkah maju, maka Taiten semakin dekat. Hati-hati, di gunung banyak hantu. Perjalanan pun dilanjutkan hingga mereka melintasi kawasan cadas dan berbukit. Lalu mereka dikejutkan oleh suara yang keluar dari dalam salah satu gunung. Jelas banget suara itu. Jadi sebaiknya berhati-hati. Tampaknya gunung di sini berpenghuni. Gokong sudah tahu. Ia jelaskan di dalam gunung itu ada 3 monster dan ribuan anak buahnya. Mereka menangkap orang yang lewat serta memakannya. Saran Patkai, guru jangan takut. Orang itu biasanya cuma membesar-besarkan cerita saja. Sialan babi idiot, nggak ada jemunya ia menghasut. Silakan aja kalau nggak percaya. Ya, Patkai akan buktikan itu. Lantas ia pun berangkat. Meski Tong coba menahannya, terus ia terbang di langit dan sejurus kemudian ia balik lagi sambil jalan mutar-mutar seperti orang kebelet. Ditanya Gokong, kenapa dia? Ia memang kebelet. Tong meminta Patkai cerita apa yang telah dilihatnya. Lalu Patkai cerita, memang benar di gunung sana ada 3 monster dengan banyak prajuritnya. Ia jadi gemetaran dan takut. Makanya jangan sok tahu. Ya udah, aku mau ke belakang lagi ya. Selanjutnya biar Gokong yang selidiki siapa monster gunung ini. Oleh sebab mereka nggak bisa melintas bila berjumpa dengan monster-monster itu. Mereka akan memakan 4 dewa. Di sana Gokong pertama berjumpa dengan seorang tua bertongkat kepala naga. Ia kaget begitu melihat Gokong. Makhluk dari mana ini? Udah nggak usah pura-pura. Gokong tahu kok siapa orang ini. Ia kan Lo Kuan yang menyamar. Anda emang hebat, Gokong. Gokong minta dibantu. Oleh sebab gunung ini sangatlah luas sejauh 800 mil. Tentu sulit menemukan jalan keluarnya. Itu memang benar. Menurut Lo Kuan, di depan akan ada 10 bagian jalan yang sulit. Gokong sampai melotot. Itu artinya memang benar-benar sulit. Jadi adakah solusinya? Lo Kuan dengan tenang menerangkan, ini jalan emang harus dilalui. Tapi tenang saja, Anda semua dilindungi malaikat dan ada hati yang baik. Jadi tak perlu takut dengan setan jahat. Ya benar. Lantas Gokong balik memberi kabar pada Tong bahwa nanti Patkai akan mendapat masalah. Waduh, Tong nggak tega kalau Lo Chu sampai kenapa-kenapa. Jangan bual ya. Apa Anda meragukan dia? Dulu pernah memimpin 80.000 pasukan langit loh. Biar bagaimanapun Tong ada kekhawatiran di hatinya. Menurut alasan Gokong, Lo Chu membunuh dengan garu sakti salah satu monster Sudalin. Anda jangan ngawur. Enggak kok. Lihat dia buang-buang air kan? Benar juga. Baru aja dia nongol. Udah mau balik lagi ke belakang. Tong ikutan geli. Di atas langit, sepertinya prajurit monster gunung tengah berpatroli. Dilanjutkan dengan berpatroli perbatasan darat. Gokong mengintai mereka dari balik batu. Selanjutnya, ia bakal bikin kejutan dengan menyamar jadi jenderal. Apakah Anda Jenderal Tuan Pong? Ya, kalian lupa. Soalnya, Jenderal Tuan Pong sudah lama menghilang. Akhirnya, Gokong bisa meyakinkan kepala patroli itu. Ia tanya, apakah melihat makhluk bernama Sun Gokong? Katanya, ia pernah mengacau langit dan para panglima di sana tak kuasa melawannya. Jelaslah sudah.
lah. Oh ya? Gokong tanya, coba lihat identitasmu. Kemudian dengan cepat, identitas itu diduplikatnya. Kayaknya ia punya rencana jitu. Selanjutnya, mereka semua dibuat freeze dan cing! Ia menyamar jadi kepala patroli. Dengan demikian, ia bebas masuk markas para monster. Bahkan disambut dengan antusias. Mereka tanya, kemana prajurit yang lain? Kata kepala Chon, mereka semua dikalahkan Gokong. Orangnya pakai senjata garu. Brut. Oh, selanjutnya ia hendak menemui Raja Agung. Di dalam sana, Gokong palsu mengatakan bahwa didapat berita Gokong hendak menangkap Raja Agung serta mengulitinya. Pandai banget Gokong ngarang cerita. Bahkan kehebatan Kerasakti itu, ia bisa masuk ke sini menyamar jadi lalat sekalipun. Raja Agung was-was juga mendengarnya. Apa benar ia bisa jadi lalat? Bahkan sudah berada di sana. Waduh, gawat kalau begitu. Tutup pintu. Dan Gokong juga ngasih tahu kalau Gokong bisa saja menyamar jadi Chon, kepala patroli. Raja Agung lantas meminta ia tunjukkan kartu identitasnya. Beruntung tadi Gokong telah menduplikat kartu itu dan Raja udah benar-benar tersugesti kalau Gokong ada di dalam ruangan ini. Ia pun teriak-teriak, "Ia ada di sini! Ia ada di sini!" Hups, ramai para prajuritnya ikut mencari. Terang aja Gokong wujud asli nggak diketemukan. Yang ada, cing! Cari deh sono sampai lumer. Sampailah Raja Agung Burung Elang menangkap gelagat mencurigakan dari Chon. Lantas ia pun menyergapnya untuk membuktikan dia asli Chon atau palsu. Selanjutnya ia disudut masuk ke dalam kendi ajaib. Sing! Di dalam kendi itu Gokong harus melawan hawa panas dan serangan-serangan yang datang tiba-tiba sampai ia merasa sedih. Kemudian ia kepikiran sesuatu. Maka lewat sehelai bulu yang bisa berubah jadi mesin pengebor, akhirnya Gokong bisa keluar dari kendi tersebut tanpa diketahui para monster. Oleh sebab nggak ada tanda-tanda kehidupan dari kendi itu, mereka merasa khawatir apa Gokong masih hidup. Intip punya intip, ternyata Gokong telah berada di atas sana. Hei, aku di sini, bukan dalam kendi. Pok. Lantas Raja Agung perintahkan tangkap si monyet lincah itu. Gokong berlari kembali pada Tong dan saudaranya. Ia sangat haus. Patkai ngeledek seperti habis dari kawah api saja. Haus banget. Babi idiot, memang loton tadi dibakar mereka tahu? Oh, dan entah kenapa kali ini Patkai seperti takut dengan monster-monster ini. Gokong berusaha membakar kembali semangat juangnya agar berani menghadapi Yongkai. Apakah akan tetap di sini? Nggak bisa melewati gunung ini? Iya. Patkai lantas minta izin pada Tong buat bantu kakak menghadapi monster-monster itu. Udah kelamaan. Ayo, guru doakan ya. Tong melepasnya walau berat hati. Tibalah mereka di depan istana 3 Raja Agung. Wah, ramai banget. Kakak, mereka ramai ya. Patkai hendak balik aja. Patkai, jangan takut. Ia pun pingsan. Kacau nih Patkai. Hei, siapa kamu? Aku Sun Gokong. Itu yang kepala babi. Kalian belum tahu ya? Dia ini mantan panglima di langit, membawa 80.000 prajurit angkatan laut. Salah satu dari mereka masuk dan lapor ada makhluk kera dan babi. Ngakunya utusan Dewi pergi ke barat buat mengambil kitab. Lantas Raja Agung kata gini saja, kalau Anda kebal, nggak bisa dibelah, silakan guru Anda melewati gunung ini. Oke, siapa takut? Mereka akan bertarung. Heat, whoop, tang. Raja Agung terpental ke belakang. Ia baru saja coba menebas kepala Gokong. Ternyata ia memang kebal. Apa pedangku belum diasah ya? Buat pedang dari baja, jangan dari bekas panci. Awas lu. Nih, sekali lagi. Plus. Waduh, tubuh Gokong terbelah 2. Tapi masih bisa goyang-goyang. Bener apa bener sih? Gila tuh monyet. Nih lagi. Shoot. Plus. Tubuh Gokong terbelah jadi 4 bagian. Udah? Nggak pengen nebas lagi? Kini tubuh Gokong telah kembali ke sedia kala. Raja Agung kembali menyerang Gokong. Namun kali ini ia tersodok tongkat lagi dan monyet sialan. Akhirnya ia berubah wujud aslinya. Wow, rupanya ia siluman singa besar. Pantaslah Patkai takut. Babi kan takut sama singa, raja binatang. Dan itu terbukti. Gokong pun berhasil digigitnya. Gokong tak bisa lepas serta ditelan habis. Aduh, Patkai terang aja ketakutan. Ujung-ujungnya cari aman dulu. Berita tertelannya Gokong menyenangkan hati Raja Agung yang lain. Memang Raja Agung Crystal Lion hebat. Berbeda terbalik dengan Tong, berita ditelannya Gokong oleh raksasa singa sangat mengagetkan Tong. Berita duka ini membuat semua bersedih. Patkai kata tak ada lagi kakak Agung yang berbagi sesuatu dengan mereka. Dan Tong merasa terpukul berat atas kepergian Gokong. Ia merasa bersalah oleh sebab membiarkan Gokong pergi melawan monster itu. Apakah Gokong beneran tamat? Faktanya enggak. Di dalam perut Raja Crystal Lion, ia telah membuat raja itu muntah-muntah, merasakan mual dan mules, khususnya di ketuk-ketuk Gokong. Dan ia pun gelimpungan sampai terjerembab ke lantai. Saran Raja Elang, Raja minum obat saja, pasti Gokong KO. Aku juga mau minum obat. Press. Sekali Gokong melibaskan tongkatnya, Raja Agung melompat ke sana kemari. Gokong berbaik hati akan keluar, tapi mulut Raja Agung dijerat pakai tali bak ikan kena pancing gitu. Dengan demikian, anak buahnya nggak berani macam-macam. Sayangnya Raja Elang nekat hendak membokong.
Gung. Gokong lari menghindar. Akibatnya Raja Lion ikutan terseret. Dan teng, senjata itu malahan membentur tali pengikat mulut Raja Lion. Wow, waduh, maaf. Hehehe. Raja Agung meringis kesakitan. Oleh sebab tali itu membeli tombak Raja Elang, demi kawannya tersakiti, Raja Gajah ikutan hendak menyerang Gokong. Tentu akibatnya berimbas pada Raja Agung lagi. Aduh. Rasain loh, berani-beraninya melawan Gokong. Haya. Tarik, ulur. Hehehe. Tes. Ampun. Bila ada kesempatan, Gokong langsung kabur membawa Raja Agung. Hei monyet, tunggu. Raja Elang dan Gajah menyusul Gokong. Di tempat lain, Gokong terus ngerjain Raja Agung sampai ia menyerah dan janji nggak akan mengganggu Tong lagi. Bila mengacau lagi, maka Gokong akan menyeretnya menggunakan tali yang lebih besar lagi. Ya, janji, kami tidak berani lagi. Gokong pun melesat pergi. Kehadiran Gokong yang tiba-tiba menjadikan Guru Tong bergirang hati campur nggak percaya. Guru, Gokong, pertemuan yang sangat mengharukan pun dengan adik-adik yang lain. Kecuali Pat Kai, ia tampak ragu. Tong memanggilnya supaya mendekat. Ya, sini. Enggak, sini Wonyong, masih takut ya sama Raja Singa? Sini ku makan. Sesaat kemudian mereka dikejutkan dengan kemunculan salah satu prajurit Raja Agung. Ia kata mereka akan menantang tarung. Gokong menyemangati Pat Kai, jangan takut. Keesokan harinya, ternyata Raja Agung Gajah yang memimpin penyerbuan. Sepertinya ia masih penasaran. Kalau Raja Gajah, Pat Kai agak beranilah. Gokong kata, ia hadapi dulu, nanti ia akan menjebaknya dengan tali lagi. Lantas ia pun langsung menerjang. Pertarungan pun tak terelakkan. Tang. Suatu kesempatan ia lengah dan plus pantatnya tersapu kaki Raja Agung Gajah. Belum sempat ia bangkit, serangan berikutnya telah muncul. Bersyukur ia bisa menghindar. Sepertinya ia bakal kalah, makanya ia memanggil kakak pertama. Kok nggak ada jawaban? Ya udah, terpaksa dilawan aja. Dan ajaib, sekali sodok, tubuh Raja Gajah terkena sodokan baji Pat Kai dan nggak sampai di situ. Kini Raja Gajah merubah tubuhnya menjadi gajah besar. Pat Kai pun dililit pakai belalainya. Kakak. Tali Gokong terkena sabetan gading, lalu putus. Tong merasa heran aja. Dari kejauhan, sepertinya ada yang memanggil nama kecilnya. Jungliang. Dari mana ia tahu nama itu? Gokong kata, iyalah, dia tahu itu kan nama pasaran. Sementara itu, Pat Kai yang tertawan langsung diinterogasi. Kemudian ia dibuang ke kubangan. Pat Kai merasa sedih sekali. Di sini sendirian, tak ada kakak. Ia baru tahu beginilah penderitaan Gokong yang biasa dilaluinya. Ia juga tidak tahu ada suara yang mengajaknya bicara, menakut-nakutinya. Dan ternyata itu adalah suara kakak pertama yang bersembunyi dalam kupingnya. Gokong akan membawanya keluar. Di luar sudah terdengar suara monster berdatangan. Gokong meminta Pat Kai yang lawan, tapi Pat Kai mengharapkan Gokong yang pergi membasmi cecurut itu. Akhirnya Pat Kai mau. Setelah Gokong kata ia akan membantu lewat bajunya. Lantas dengan sekali libas, monster-monster itu pun terpelanting 7 meter. Wow, kok hebat begini ya? Datang lagi monster yang kedua, maka sekali libas lagi, terpelanting semuanya. Kehebatan Pat Kai sampai menurunkan berat badan Raja Agung Lion. Ia sebetulnya sudah nggak mau melawan Gokong. Sementara Raja Agung Gajah tetap berapi-api meneruskan balasan pada Gokong. Bersambung.